Misal kita masih pada public interest dengan tema arah kebijakan energi nasional. Tadi Ibu Tri Mumpuni masih ingin menyampaikan itu ada dana-dana yang sebetulnya bisa digerakkan secara lebih efektif untuk yang paling membutuhkan, namun menguap begitu saja dan menciptakan polusi gitu. Sebaiknya kembali kalau kita lihat dari kebutuhan rakyat itu sendiri, ternyata rakyat punya prioritas, punya persoalan-persoalan yang sebetulnya keinginan yang berbeda. Silahkan Mbak Tri. Ya, tadi saya katakan bahwa saya tetap mengatakan subsidi itu perlu, tapi targeted group. Jadi jangan hanya menghambur-hamburkan uang, dan subsidi itu di-input, ini selalu salah kan. Juga statistik membuktikan 60% itu subsidi selalu salah sasaran. Jadi bagaimana sekarang mengelola subsidi agar betul-betul diterima orang yang membutuhkan. Tadi sudah saya katakan, BBM relatif agak sulit ya Pak ya, karena siapa yang beli ini, mungkin ada voucher segala macam. Tapi yang just listrik buat saya itu tidak masuk akal, kalau listrik itu dikatakan terlalu sulit untuk mentargetkan kepada siapa subsidi. Sudah saya katakan tadi, pelanggan jelas ada R1, R2, R3. Ini kalau pemerintah memang mau ke sana, itu saya pikir bisa. Terus juga yang penting, kita itu perlu endowment fund untuk rakyat. Jadi jangan dianggap bahwa rakyat itu perlu proyek pemerintah, keliru. Ya mereka nggak tahu kan, mereka jadi sebagai objek saja gitu loh. Bahwa pemerintah setiap tahun itu selalu mengeluarkan uang cukup besar melalui proyek-proyek apapun namanya lah. Tapi celakanya di sini nggak ada yang namanya impact assessment. Coba saya katakan kepada Mbak, kalau boleh dielaborasi sedikit endowment fund untuk rakyat ini kira-kira bagaimana? Jadi endowment fund itu begini. Jadi saya melihat rakyat desa itu punya kebutuhan. Dia ingin membangun desanya, ya, ingin bangun desanya, pengen punya listrik. Selama ini kalau misalnya kita diminta tolong, sering telepon, sekarang udah modern, ada SMS, ada yang bisa pinter ngirim email segala macam. Itu daftarnya panjang sekali. Terus Ibu, kami punya potensi loh Bu, daerah kami gini-gini, nanti kami janji menjaga hutannya gini-gini. Semua. Terus saya lihat, dari mana Anda? Dari Sorong. Dari mana? Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Pokoknya hampir semua pelosok tanah air ini, karena mungkin mereka tahu perlu listrik itu, siapa yang dia tanya. Kesulitan saya mendasar sederhana, satu tuh, bahwa setelah kita lakukan, kalau bahasa kita tuh survei teknik, secara teknik memungkinkan nggak itu potensi itu dibangun? Mungkin kan. Setelah itu uangnya dari mana? Saya selalu, akhirnya kalau orang sudah desperate minta dengan sangat-sangat, saya bilang berdoa saja deh, kan biasanya begitu ya. Jadi berdoa saja, mudah-mudahan ada orang yang punya hati mau membantu Anda, karena selama ini itu yang saya lakukan. Saya deketi via manapun juga, saya tunjukkan semua data komplit, ini loh kalau Anda mau bangun gitu. Karena once itu nanti biasanya mereka perlu itu, diserahkan ke pemerintah setempat atau siapapun, nanti pendekatannya proyek, artinya apa? Mereka nggak dipersiapkan, sehingga banyak sekali, kalau saya bisa menyebut lokasi-lokasi yang sudah masuk dalam daftar proyek segala macam tapi nggak jalan, ini seperti ada itu. Saya kemarin didatangi juga anggota dewan dari DPRD ya, dari daerah Sumbawa NTB gitu, ada batu rotok, itu sudah 2 tahun katanya anggaran dari APBN, sampai detik ini barangnya nggak ada, padahal uangnya udah terserap. Sehingga saya mengatakan nggak usahlah pakai gitu, tapi rakyat itu yang tadi perlu endowment fund. Kalau dia memang sudah siap secara mental, mindsetnya udah dipersiapkan, Anda akan mendapatkan dana untuk membangun daerah Anda, apapun, fasilitas listrik mungkin atau fasilitas yang lain. Endowment fund-nya dari mana? Sumber dari uang-uang yang subsidi yang yang dibuang-buang itu. Okay. Plus banyak juga saya yakin kalau memang kita punya credible institution. Ini yang saya pernah katakan pada tanggal 5 Agustus ya, tahunnya saya lupa 2005 mungkin. Ada sebuah pameran, saya bicara sama waktu itu Pak SBY sempat datang, saya bilang, "Pak, yang kita perlukan itu adalah ya, ada lembaga yang diisi orang-orang yang amanah." Soalnya saya udah nggak menemukan kata-kata lagi apa gitu ya, isinya orang amanah gitu. Jadi teman-teman suka bercanda, sekarang tuh amanah nggak ada, yang ada aminah gitu kan. Karena tadi, nah uang ini dikelola dengan benar sehingga desa manapun yang memasukkan proposal
Itu ada kan, bisa dengan mudah kita ngirim tim assessment. Mau dicari mahasiswa, orang-orang lokal. Saya yakin di Indonesia ini masih banyak sekali orang-orang yang punya hati, terus yang ingin membantu dan memperbaiki bangsa ini dengan baik. Orang-orang itulah yang diminta, ya jangan voluntary 100% ya, tapi minimal biaya mereka untuk ke lapangan, daripada di proyek itu kan selalu besar, padahal yang diperlukan kecil. Saya selalu mengatakan bahwa kami at cost. Jadi kita kirim orang ke sana, dibayar dengan baik lah kalau dia memang profesional dan dia punya keluarga untuk dihidupi. Tapi kalau anak-anak mahasiswa yang ini, yang penting mereka senang jalan-jalan. Tapi hasilnya itu hasil profesional. Dan setelah tahu bahwa ini lokasinya bagus segala macam, itu namanya assessment yang benar. Kemudian endowment fund tadi yang akan datang untuk ke sana. Itu pun masih ada cara yang lebih menarik kalau ingin uangnya bergulir. Ada masyarakat yang mampu untuk mengembalikan. Jadi tidak charity atau grand basis hibah, enggak. Tapi itu ada, saya yakin beberapa desa yang mampu ini pinjaman. Nanti dari uang hasil iuran itulah dibayar. Tapi harus dihitung, mungkin panjang ya. Dan 10, kalau saya tidak tahun. salah, tarif listrik mereka itu lebih mahal dari tarif listrik PLN yang disubsidi itu kan? Jelas. Karena mereka skalanya kecil. Betul. Ya. Ini contoh yang konkret. Tahun 99 kita bangun di desa namanya Takbah. Takbah itu dari Rantepao, Pak, ibu kota Tanah Toraja. Itu saya agak kaget karena waktu itu harga rata-rata nasional itu Rp240 per kWh. Ya. Kita tanya sama penduduk bahwa ini dibangun karena uang pemberian dari sebuah asosiasi itu organisasi di Jepang. Dia akan bantu di sini hanya sekali. Kalau itu rusak ya sudah, Anda berarti mengkhianati anak cucu dan cicit Anda. Karena harapan mereka membantu ini adalah bisa seterusnya asal dirawat. Caranya merawat itu ada 2 cara. Selain ikut memiliki, tidak merusak ya, menjaga hutan agar airnya selalu ada, dan juga Anda membayar iuran. Apa sih gunanya iuran? Kita buat terus, jangan dibilang mereka bodoh loh, mereka tuh ngerti depresiasi segala macam gitu. Jadi mereka mengatakan operator ini harus dibayar dengan baik agar dia merawat dengan benar. Terus kemudian ada uang depresiasi, namanya moving parts. PLN pun tuh ada dananya, dana pemeliharaan dari pemerintah. Kalian siapa? Nggak ada kan? Jadi harus dari kalian sendiri. Pas diajak ngitung-ngitung, waktu itu mereka membayar Rp860 tahun 99 loh, Pak. Per kilowatt jam. PLN 240. 4 kali lipat hampir. Nah, Anda bisa bayangkan. Tapi mereka happy. Dan itu ada satu dampak yang luar biasa yang menurut saya. Dari segi konservasi energi. Karena mereka tahu dibayarnya mahal, mereka itu pakai, jadi bagus Pak, seperlunya. Kalau waktunya makan, dia nyalakan ruangan tengah, dia perlu makan. Kamar mandi dia matikan, kamar tidur dia matikan, segala macam. Nah, ini mau saya kontraskan dengan kondisi di kota. Murah, sehingga apa yang terjadi? Nggak usah diomong deh, mungkin banyak yang sudah merasa. AC di kamar dipolin, tapi tidur dengan selimut yang tebal banget. Sekarang orang suka bingung, ini maksudnya apa ya? Ya, at the cost of rakyat kita kan. Ini saja. Banyak ironi-ironi. Kita akan bahas, nanti kita akan tanya ke Pak Ari selama ini itu sebetulnya efektivitas subsidi itu seperti apa. Dan tidak lupa juga kita akan membahas sedikit tentang kisruh LPG. Jangan kemana-mana para pemirsa.